Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips satu lagi untuk pipo P5, bagaimana cara membongkarnya apabila dia terkena air ataupun kecebur, ataupun kehujanan. Jadi meskipun handphonenya masih hidup, tetapi kita harus lakukan segera pembongkaran untuk mengeringkan airnya dan membersihkan apabila dia terjadi korosi secepat mungkin. Jadi dalam hitungan jam, jangan hitungan hari. Jadi kita harus segera kita bongkar. Meskipun dia terjadi sepulang kerja ataupun sepulang sekolah, handphonenya kecebur, jadi kita harus lakukan segera pembongkaran karena baterainya ini berada di dalam. Nah, ini untuk handphone ini masih hidup, tapi dia LCD-nya, layar sentuhnya ini macet. Jadi kita mau ganti LCD. Nanti kita tutorialkan bagaimana cara ganti LCD. Tapi sebelumnya kita mau bagikan bagaimana seandainya pipo P5 kita masuk air ataupun kecebur meskipun dalam kondisi hidup. Jadi kita harus lakukan segera pembongkaran, pengeringan airnya supaya jangan sampai handphonenya tidak bisa kita perbaiki ataupun menjadi bangkai karena terkena air konslet. Jadi tukang servis tidak bisa memperbaikinya lagi ataupun di service center karena terlalu parah handphonenya ataupun korosi yang paling parah, jadi sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Ataupun kalau misalnya seandainya bisa, dia harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Jadi sebelum itu terjadi kita harus lakukan pembongkaran segera. Bagaimana caranya? Kita sudah siapkan pertama obeng khusus untuk iPhone, biasanya obeng T3, karena untuk pipo P5 ataupun P5s biasanya ada baut di bagian bawahnya. 1, 2. Ini sebenarnya seperti bulat kecil, ini adalah T3 ataupun kembang, jadi sangat kecil sekali. Jadi tidak bisa menggunakan obeng biasa yang besar ataupun yang bulat. Jadi harus kita menggunakan obeng khusus. Jadi kalau misalnya mau beli, ini baku mereknya PK364, sekitar 25.000 kalau belinya. Jadi selain itu kita gunakan obeng kembang biasa. Kalau ini untuk khusus, jadi kita langsung saja bongkar dulu bagian bawahnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat itu keluar bautnya. Ini satu lagi. Jadi tidak bisa kita langsung bongkar saja. Kita bongkar menggunakan ini plastik seperti ATM ataupun menggunakan karter. Jadi alat yang sederhana sekali. Setelah 2 buah baut selesai, kita langsung saja melakukan pembongkaran. Karena kuku kita sakit, untuk membongkarnya kita gunakan dulu karter untuk pembuka pertama sekitar 1 mili. Langsung kita lanjut masuk ke pakai kartu ini. Langsung saja kita congkel sedikit. Tapi sebelum itu kita lepas dulu SIM tray-nya karena masih menempel. Jadi kalau misalnya langsung kita cabut, kita tarik casing belakangnya, nanti bisa rusak ataupun patah SIM tray-nya ini. Kita lepas dulu. Nah, ini kita sudah lepas. Jadi kita aman untuk membongkar. Ini pembongkaran ini penting apabila kita mau ganti baterai, ganti LCD, ganti konektor cas. Pun karena masuk air, jadi kita harus lakukan pembongkaran. Ini sebenarnya tidak perlu pengetahuan elektronik pun, jadi kita bisa kerjakan sendiri di rumah. Setelah selesai masuk 1 mili sudah lebar, kita lanjut masuk menggunakan plastik ini. Sebenarnya ada alat jual seperti pemetik gitar, tapi kita fungsinya hampir sama, jadi tak perlu kita gunakan, tak perlu kita beli karena banyak ada di sekitar kita seperti plastik ini, ataupun kartu ATM ataupun kartu yang tidak terpakai ataupun plastik yang tebal. Kalau handphonenya masuk air harus segera dibongkar. Ini sampai bunyi kelotak-kelotak. Untuk bagian sini hati-hati karena dia ada tombol home, tombol power dan volume, jadi hati-hati situ bagian sana. Kalau pakai kuku
mungkin lecet semua. Ini sudah hampir selesai. Nah, ini sudah selesai. Begini saja karena dia tidak ada fingerprint. Fingerprint berada di bagian depan ini. Ini sudah selesai dibongkar. Ini sudah bongkar, sudah selesai. Kita selanjutnya membuka di bagian mesin ini kalau dia terkena air. Ini kita gunakan magnet untuk menyimpan bautnya, jangan sampai hilang. Soalnya hilang kita jadi repot. Ya, ada berapa buah baut, jadi kita bongkar menggunakan obeng di bintang kecil. Seperti nyanyian bintang kecil ya. Ya, sudah kita bongkar semua. Untuk bagian depan ini setelah baut-baut kita buka, kita cek apakah masih ada. Ini kita lepas saja untuk melihat apakah ada baut. Baterai kita copot. Ini ada pembukanya, plastik yang hijau, fungsi untuk menarik. Kita lepas dulu soketnya. Sudah tertutup oleh pelindung ini. Kita lihat apakah masih ada bautnya. Ya, ada baut di bagian ini. Jadi kita buka. Ini ada plat untuk pembuka penutup daripada ini soketnya. Ini sudah lepas, jadi kita bisa melihat ini ada fleksibel baterai. Kita lepas. Ini fleksibel LCD. Kemudian ini untuk fleksibel yang menghubungkan antara mesin atas sama mesin bawah. Jadi kita lepas. Ini sudah kita lepas soketnya. Terakhir ini untuk switch volume. Ini sudah kita lepas. Nah, sudah lepas. Ini untuk layar sentuh kita lepas. Kemudian ini untuk tombol volume dan power kita lepas. Nah, ini untuk volume dan power fleksibel. Setelah semua lepas fleksibel, baru kita masuk langsung pengangkatan. Kita gunakan karakter saja. Nah, begini saja. Ini untuk penutup bagian atas. Nah ini untuk LCD, ini untuk saya sentuh nih, salah. Ya, ini getar. Dia sudah semua fleksibelnya. Kita langsung angkat saja. Ini untuk antena kita lepas juga, jangan sampai putus. Tutupnya tuh kita lepas juga untuk SIM tray-nya. Ini ada satu lagi baut di bagian ini, kita lepas. Jadi hati-hati untuk membongkarnya, jangan sampai ada baut jadi kita paksa bisa rusak.
sudah. Nah, tinggal kita cabut. Ini satu lagi di bagian bawah. Nah, ini sudah. Kita pelan-pelan untuk mengangkatnya. Sudah selesai, tinggal copot begini saja mesinnya. Jadi mesinnya kalau dia terkena air, kita harus bersihkan setiap soketnya, soket baterai, soket layar sentuh. Kemudian ini LCD kayak bagian atas, ke bagian bawahnya. Jadi ini baterai, ini tombol fleksibel. Jadi kita bersihkan semua. Tapi sebelumnya kita lepas untuk kamera depan, kita lepas. Kamera belakang kita lepas juga. Ini ada soket untuk menyatu dengan sensor. Terlepas, ini ada pengamannya. Untuk bagian kamera utama, dia menyatu dengan sensor lampu LED depan. Jadi kita lepas, ada soketnya nih, teman-teman bisa melihat. Ini kita congkel aja jadi menggunakan karakter. Jadi setelah selesai, kita bongkar, kita keringkan menggunakan tisu. Kemudian kita panaskan menggunakan hair dryer ataupun blower kalau ada, tapi kita kalau seandainya bukan teknisi di rumah pasti ada hair dryer. Kalau tidak ada, bisa kita gunakan setrika listrik untuk menguapkan air yang berada di bagian dalamnya nih. Tapi terlebih dahulu kita keringkan dulu menggunakan tisu. Untuk bagian ini bisa kita lepas supaya bisa melihat IC-nya, penutup di IC CPU-nya. Jadi kita keringkan dulu menggunakan tisu. Setelah itu kita hair dryer. Kalau hair dryer tidak ada, bisa kita gunakan setrika listrik seperti ini. Jadi kita fungsinya menguapkan apabila ada air. Nah, ini kita panaskan, kita bolak-balik sampai betul-betul kering. Setelah kering, kita langsung menggunakan sikat gigi yang kering untuk melihat menyikat di bagian soket-soketnya kalau misalnya dia terkena air. Jadi ada putih-putih, jadi seluruhnya jangan sampai ada terlewatkan. Jadi kita keringkan, kita kerik, terutama di bagian soket-soketnya ini. Biasanya kalau dia ada dialiri baterai plus, jadi dia akan menjadi korosi. Apabila dia terkena di layar sentuh, maka layar sentuh tidak berfungsi. Tapi bila dia soket LCD, maka LCD-nya akan menjadi blank ataupun tidak normal. Tapi bila di baterai, maka akan konslet menjadi mati. Begitu juga dengan on off, maka akan menjadi hang biasa. Jadi kita harus bersihkan seluruhnya. Setelah kita sikat, kita pastikan lagi mengeringkan menggunakan hair dryer ataupun setrika listrik ataupun blower. Kalau udah di siang hari, kita bisa gunakan panas matahari, tapi agak lambat karena menggunakan matahari. Jadi enaknya kita gunakan setrika listrik saja yang hidup. Ini kita uapkan begini saja, kita bolak-balik. Setelah itu kita sikat lagi, itu sampai 3 kali pemanasan biasanya untuk memastikan bahwa mesinnya ataupun PCB ini benar-benar kering, tidak lagi lembab, sehingga apabila dia lembab maka terjadi konslet kembali di waktu yang akan datang. Kalau misalnya sudah kering, biasanya tidak lagi konslet. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita kembali ke soket-soketnya ini. Soketnya ini begitu juga kita bisa keringkan menggunakan sikat gigi ataupun panas tadi, kita bikinkan saja, jangan terlalu dekat nanti rusak. Setelah itu kita bisa klip. Nah, begitu juga di bagian bawah kita bongkar. Ini terdapat speaker dan konektor charge, kita bongkar saja. Ini ada beberapa buah baut. Oke, ini saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial. Apabila handphone kita terkena air ataupun kecebur meskipun dalam kondisi hidup, jadi kita harus lakukan pembongkaran habis supaya handphonenya di kemudian hari tetap normal, jadi tidak ada kendala. Jadi kita bisa kerjakan sendiri, mudah, tanpa menggunakan alat yang begitu ribet, tanpa pengetahuan elektronik kita bisa kerjakan sendiri di rumah. Mungkin ini saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.